Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucapkan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Amanat istirahat di tempat. Rat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala amrina bil ittihadi wal i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ittaqullah ibadallah wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain daripada bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan di muka bumi ini. Yang saya hormati seluruh jajaran unsur Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang saya hormati Kamad Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ihsan, yang saya hormati Kamad Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Ihsan, para dewan guru, asatid wal asatidah yang saya hormati dan saya banggakan, serta siswa-siswi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ihsan yang saya cintai.
Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2020, kita bersyukur berada di tempat yang insya Allah muliakan dan Allah berkahi serta mendapatkan ridhonya, karena tepat 75 tahun silam pada tahun 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Hal ini sesuai dengan perjuangan baginda besar kita, Nabi penyempurna agama Islam, yaitu Nabi besar Muhammad yang telah Allah turunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam hal ini Rasulullah sendiri pada zamannya ketika meninggalkan kota kelahirannya, yaitu kota Mekkah Al-Mukarramah, berperang bersama panglima besarnya Khalid bin Walid dan memenangkan peperangan yang menjadikan kota Mekkah menjadi kota yang merdeka. Maka turunlah ayat tersebut sehingga pengikut-pengikut Nabi besar Muhammad sampai saat ini yang dari negara manapun yang dijajah, yang diinjak, yang ditindas, itu memiliki atau memperjuangkan kemerdekaan negaranya masing-masing. Kita sebagai bangsa negara Indonesia yang mencintai bumi pertiwi turut berbangga hati, turut berbahagia, turut merasakan nikmat dan berkah kehidupan yang layak seperti saat ini, menjadi zaman yang penuh dengan teknologi yang semakin canggih, dunia yang semakin gemerlap, dunia yang semakin maju dan berkembang, terutama Indonesia menjadi negara yang berkembang, berkedaulatan rakyat. Itu adalah atas jasa para pahlawan, para pejuang yang dulu bertumpah darah, bertarung dengan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk itulah sepatutnya kita sebagaimana para pendahulu kita menjunjung tinggi dasar-dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh kedaulatan rakyat Indonesia, maka Indonesia menyatakan ini dengan kemerdekaannya. Korelasi atau urgensinya, hubungannya dengan kebangsaan Indonesia pada saat ini itu tidak jauh dan bukan adalah mengenai tentang hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan yang kita rasakan pada saat ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya mengutip kata-kata syukur, karena berkah itu adalah buah dari bersyukur. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini adalah wujud daripada syukur. Dan syukur, mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti syukron atau berterima kasih, yang dalam segi syar'inya yang diartikan bahwa syukur adalah melaksanakan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya, juga mengamalkan
segala syukur dalam bentuk jihad fisabilillah. Jihad di sini kita sebagai anggota besar sekolah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ihsan yang mempunyai hubungan erat antara guru dan murid, di mana guru mempunyai kewajiban sebagai pendidik yang akan melahirkan anak bangsa yang berguna bagi negaranya kelak, dan peserta didik yang mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu sebagai talib dan talibah yang baik, yang akan mendapatkan ilmu yang insya Allah kelak menjadi bekal untuk di masa depan. Yang kedua, saya ingin hubungkan antara kemerdekaan Republik Indonesia dengan kehidupan bersekolah dan bernegara, antara guru dengan murid. Saya ingin ingatkan kembali bahwa ilmu yang tinggi, ilmu yang besar, ilmu yang banyak itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya adab. Dan adab yang pertama adalah akhlak. Karena ilmu tanpa akhlak bagaikan sayur tanpa garam, kompor tanpa api, dan siapa tahu. Semua insya Allah sudah mengerti, sudah memahami. Yang paling sulit adalah mengamalkan. Sama seperti halnya kita mewujudkan syukur dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sangat sulit. Tapi insya Allah dengan ittaqullah ibadallah, karena Allah sendiri telah memerintahkan dalam Quran surat Al-Hajj yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Saya lupa jadinya, terlalu serius. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bagaimana manusia itu bertakwa kepada Allah, insya Allah akan menjadi muslim-muslim yang baik, muslim dan muslimah yang baik. Dan manusia yang berakhlak itu adalah penyempurna iman. Akmalul mu'minina, ada yang hafal? Akmalul mu'minina ahsanu khalqan. Ya. Jadi penyempurna, yang paling sempurna dari manusia-manusia yang mukmin adalah yang terbaik akhlaknya. Yang kedua, yang ketiga, dan manusia-manusia yang menghormati sisi-sisinya atau sekitarnya adalah manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam, yang berbineka tunggal ika, yang mempunyai ribuan pulau dan juga beraneka ragam ras, suku, dan juga budaya. Jika kita kutip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itulah gunanya kita sebagai santriwan dan santriwati atau siswa dan siswi yang beraneka ragam pula, tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu menuntut ilmu untuk menjadi sukses bersama, untuk menjadi manusia yang berguna. Dan itu adalah harapan kami para dewan guru dan tentunya cita-cita anak murid sekalian. Di tengah pandemi COVID-19, mari kita ambil hikmah yang terindah, bahwa Allah bersyukur kita menjadi makhluk yang masih dipilih untuk memberikan atau berkesempatan bertaubat. Karena apa? Karena musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
semata-mata untuk menjadikan manusia-manusia di muka bumi ini berpikir, untuk beristighfar, untuk berintrospeksi diri atas apa yang terjadi selama ini, atas apa yang terjadi, atas kesombongan manusia di muka bumi ini, bahwa dengan virus yang teramat kecil bahkan tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Allah bisa musnahkan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini dengan dalam waktu yang sekejap dan sangat teramat singkat. Untuk itu, mari kita doakan bangsa Indonesia yang pada saat ini juga menjadi bangsa yang mungkin menjadi bagian yang terpuruk atas musibah yang Allah turunkan. Semoga para pemimpin di atas sana, para ulil amri, berintrospeksi diri dan menjadi manusia-manusia yang beradab, berkeadilan sosial, tidak menzolimi rakyatnya, tapi menjadikan contoh dan panutan yang baik, memberantas korupsi, memberantas narkoba, karena narkoba adalah perusak akhlak generasi muda. Korupsi adalah perbuatan yang akan menjadikan manusia semakin haus akan duniawi, lupa akan urusannya dengan Tuhannya. Dan yang terakhir, jika kita mau menjadi manusia-manusia yang berguna, maka negara Indonesia juga harus bersatu, tidak berpecah belah, tidak saling memberikan syarat, dan juga tidak saling menfitnah. Insya Allah, dengan itu 75 tahun kemerdekaan negara Indonesia akan menjadi momentum yang paling kita ingat, yang paling kita kenang, karena pada tahun ini kita merayakan atau kita bersyukur tahaddus bin ni'mahnya 17 Agustus 1945 sampai 2020 ini dengan kondisi yang berbeda. Telah menonton channel Asal Jaza, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan konten-konten seru berikutnya.